Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah tadi sempat kita membahas mengenai makanan-makanan. Tadi ada kopi ya dok ya. Selain kopi nih ada makanan atau minuman apa aja sih yang mungkin bisa membuat tulang ini rapuh? Tapi disclaimer dulu ya, tidak semua, maksudnya tidak langsung misalnya kita konsumsi kopi atau makanan atau minuman yang mengandung kafein itu terus langsung menyebabkan osteoporosis itu tidak, ya ada batas tertentunya. Nah kalau kopi itu kan dia mengandung kafein, sebenarnya dari kandungan kafeinnya bukan dari kopinya itu sendiri. Kalau kafein biasanya ada juga di teh ya, di coklat, tapi kan tergantung lagi dengan kandungan kafeinnya itu sendiri. Kopi pun juga masih bisa kita konsumsi maksimal 2 gelas sehari gitu. Kopi, teh, kemudian green tea ya, matcha, terus ada juga alkohol sama merokok yang tidak direkomendasikan karena itu juga bisa mengganggu proses metabolisme tulang tadi. Baik, jadi memang ada beberapa makanan-makanan yang mungkin dikonsumsi jumlah banyak ya dok ya. Tidak harus ketika kita sekali itu bisa langsung menuju ke sana. Baik dokter, boleh dilanjutkan kembali? Nah ini sebenarnya gambaran aja dari yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harusnya normalnya metabolisme tulang itu seperti ini. Jadi jumlah osteoblast, sel yang menyusun pembentukan tulang, dan juga osteoklas, sel yang membuat atau sel yang berfungsi untuk menghancurkan tulang itu jumlahnya normal. Jadi pembentukan tulang atau bone formation sama bone resorption, bone yang diresorpsi itu sebenarnya harusnya normal, balance dia. Nah kalau udah kayak gini hasilnya adalah tulang yang normal seperti ini ya. Jadi bagus gitu bentukannya seperti ini. Tidak rapuh, kokoh, kepadatannya bagus ya. Karena komposisinya bagus. Nah tapi kalau kita ngomongin osteoporosis tadi berarti gambarannya seperti ini. Jadi jumlah osteoblast atau sel penyusun tulang itu jauh lebih sedikit daripada osteoklas. Osteoklas ini sel yang membuat tulangnya terresorpsi kembali atau terusak gitu karena sudah lama atau sudah tua. Nah ini semakin banyak kan jadi nggak balance ya, nggak equal ya. Dia semakin banyak di sini, ininya kecil, akhirnya pembentukan tulangnya jadi sedikit. Nah, akhirnya ketidakseimbangan metabolisme tulang ini bisa menyebabkan penurunan massa atau kepadatan tulang. Contoh gambarnya seperti ini. Nih, dia bolong-bolong, nggak padat. Tulang itu kan dia selain melebar ke samping, dia juga tumbuh ke atas, ya. Jadi kalau kata iklan tumbuh tuh ke atas bukan ke samping. Sebenarnya ya benar sih, tapi memang tulang itu juga ada pembentukannya itu melebar ke samping supaya massa atau kepadatannya itu bagus gitu. Jadi nggak cuma tumbuh ke atas ya, ke samping juga. Oke, ini ya faktor yang menyebabkan osteoporosis atau tulang menjadi lebih rapuh atau keropos. Faktor usia tadi sudah dijelaskan ya, semakin bertambahnya usia, makin bertumpuk juga lah mungkin itu kafein yang kita konsumsi ya, atau alkohol atau rokok tadi yang kita gunakan. Dan juga kalau wanita semakin berkurang juga hormon estrogennya. Terus ada konsumsi obat-obatan yang jangka panjang, gaya hidupnya contohnya ya yang paling sering adalah kurangnya paparan sinar matahari. Karena kita datang ke kantor pagi, terus pulangnya nanti udah malam, matahari udah nggak ada ya. Padahal itu dapat untuk menstimulasi pembentukan vitamin D yang juga bisa membantu si sel-sel tulang tadi untuk metabolisnya menjadi bagus atau menjadi normal ya. Ini untuk tulang-tulang yang sering terkena.
Dokter, di sini kan ada konsumsi obat-obatan ya. Nah, tapi kita juga ada nih beberapa kayak mengonsumsi vitamin nih. Iya. Apakah mengonsumsi vitamin untuk menunjang kalsium, untuk menunjang vitamin D dan sebagainya itu baik untuk diri kita atau mungkin ini sebenarnya harus dihindarin juga nih, dokter? Oh iya, itu benar sekali ya. Sebenarnya bagus ya untuk konsumsi vitamin D ataupun kalsium. Tapi untuk jumlahnya itu kan juga ada batasan konsumsinya per hari. Jadi harus dikonsultasikan juga ke dokter. Apakah saya perlu untuk minum suplemen ini? Apakah cukup saya makan makanan yang tinggi kalsium, tinggi vitamin D? Itu kan juga bisa ya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Atau mungkin kalau rasanya pekerjaannya berat atau mungkin berisiko terkena osteoporosis, jadi biasanya dokternya akan meresepkan atau suggest untuk konsumsi vitamin D dari luar juga, tapi tetap dengan batasan tertentu. Terus dengan batasan-batasan dan aturan-aturannya ya, Dok Ya. ya. Tapi kalau misalnya kita nih untuk yang normal nih untuk mengonsumsi vitamin sendiri ini mungkin agak sedikit berbeda karena mungkin masih banyak nih teman-teman juga yang mengonsumsi vitamin itu masih takut-takut. Ya. Takutnya nanti kayak sama dengan obat atau ini atau seperti apa nih, Dok? Kalau vitamin D itu 1000 mg per hari, jadi kalau masih di rentang di sana masih aman sih. Masih aman. Tentunya dengan minum yang banyak Iya, ya, minum Dok yang ya. banyak. tetap ya. Yang salah itu kan kita bergantung dengan yang dari luar, bergantung dengan suplemen. Tapi aktivitas kita sendiri juga nggak terkontrol. Misalnya sering minum kopi, sering minum teh, kan sama aja jatuhnya. Benar sekali. Vitamin D-nya tinggi, tapi kalsiumnya juga berkurang. Akhirnya kan tetap tidak balance, jadi tetap tidak seimbang antara pembentukan tulang dan juga resorpsi tulang tadi. Benar sekali. Tentunya memang pada prinsip awal ya, Dok ya, hidup sehat dan pola makan sehat itu sangat penting. Baik pemirsa, ditahan lagi. Setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kita.